Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu asaniyata wal isruna. Wal maqalatu dan adapun maqalah asal lisata yang ketiga wal isruna dan 20. Artinya maqalah yang ke-23 dari bab yang ketiga ya. Wan Hatim al-Asham dan dari Hatim al-Asham radhiyallahu anhu. Kok disebut al-Asham itu apa sih? Nah, ini ceritanya dia itu disebut budek. Asham itu budek. Padahal tidak budek. Cuman dia itu cacak budek. Nah, supaya ada dulu ceritanya. Oh, ini ada ya. Radhiyallahu radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Hatim. Wa adapun Hatim itu Abu Abdurrahmani bapaknya Abdurrahman. Hatim bin Alwan. Namanya Hatim bin Alwan. Punya anak namanya Abdurrahman. Wah, Abdurrahman terus Badur disebut. Abu Hurairah ya Abdurrahman ya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa yuqalu dan dikatakan Hatim ibnu Yusuf. Ada yang mengatakan namanya Hatim bin Yusuf. Wa adapun yang Hatim al-Asham itu min akabiri masyayikhi Khorasani, termasuk geng-gengnya atau pembesar-pembesar daripada masyayikh atau guru-guru besar di daerah Khorasan, Irak. Wakana dan ada siapa Hatim itu tilmidu Syakikin, anak murid daripada Syekh Syakik. Ruwiyah diriwayatkan kenapa sih disebut Hatim anahu sesungguhnya Hatim itu jaat datang siapa imra'atun seorang perempuan. Fasa'alat maka meminta siapa perempuan tadi Hatiman kepada Hatim. Nah, bertanya ya, siapa Hatiman Hatim an mas'alatin dari suatu masalah. Fattafaqo maka kebetulan berserempaan anahu sesungguhnya keadaan itu kharaja keluar minha dari perempuan tadi fitil kal halati di saat itu juga apa sautun suara. Nah, kentut ya. Nah, jadi taruhlah umpama Pak Mukhlis ya kan imam di sini. Jadi ada seorang perempuan datang nak bertanya sesuatu. Lah pas nak bertanya tiba-tiba pas kentut. Nah, setelah perempuan tadi kentut gitu, fakhojalat maka lalu malu siapa perempuan tadi. Fakola maka lalu berkata siapa Hatimun Hatim, Caca ada denger. Irfi'i kuat menguatkanlah engkau sautaka kepada suaramu. Jadi kentutnya Caca dia tidak denger Hatim tadi, terus dia bilang, nak ngomong apa kuatin suaramu. Nah kan itu. Fa'aro maka lalu mengetahui min nafsi dari dirinya sendiri anahu sesungguhnya Hatim itu asomun orang yang tuli. Nah itu. Jadi karena suruh ngomong yang keras tadi, beranggapan perempuan tadi bahwasanya Hatim itu tuh tuli, padahal dia cuma menjaga marwahnya saja. Ya kan, nih Caca ngomong yang kuat, jangan pelan-pelan. Nah, maka dia itu dijuluki Hatim al-Asham, Hatim yang tuli. Nah, itu. Fasarot maka lalu melankan siapa almarhum perempuan tadi bidalika dengan demikian suaranya. Waqalat dan berkata siapa perempuan tadi innahu. Jadi sambil geremeng gitu. Oh, rupanya budek. Nah, itu maksudnya itu kan. Innahu sesungguhnya Hatim itu lam yasma, tidak mendengar asauta kepada suaranya, kentutnya tadi. Fagolaba maka
menjadikan umum alaihi kepada khatim ismul somami dengan nama somam atau tuli. Dari cerita itu maka khatim itu disebut namanya khatim al-asom. Gara-gara menjaga perempuan yang harusnya malu karena kentut, ijek-ijek tidak denger. Nah, itu ya, itu kalau ulama dulu. Ulama kini lain, ya kan? Ya kan? Tit, wopo wedo anopo gitu. Sudah apa namanya? Dol, nah gitu. Nah, itu khatim itu menjaga marwahnya perempuan tadi. Nah, ini ucapan khatim. Mamin sobahin, tiada pun suatu subuh, maksudnya di suatu saat subuh, setiap subuh maksudnya ya. Illa wa yaqulu, kecuali berkata siapa syaitonu syaiton li kepadaku. Nah, perkataan setan kepada khatim apa? Ma takulu. Ma itu apa? Takulu, engkau memakan. Wahai khatim, engkau kalau pagi-pagi itu makan apa? Wama, dan itu apa? Talbisu, memakai berpakaian siapa engkau? Wa aina, ada di mana? Taskunu, bertempat tinggal siapa engkau? Jadi setiap subuh, setiap pagi loh, ini bukan subuh hari loh ya. Setiap pagi khatim itu bisa bertemu dengan setan. Nah, setiap pagi setan itu, suatu pagi setan itu tanya kepada khatim, kamu kalau makan apa? Kalau berpakaian pakai pakaian apa? Dan kamu kalau bertempat tinggal di mana? Nah, gitu. Fakulu, maka berkata siapa saya, khatim maksudnya, lahu kepada setan. Akulu, makan siapa saya, al mauta, kepada kematian. Oh, kau nak tahu makananku kematian. Aduku, artinya merasakan siapa saya, murorotal mauti, kepada sakitnya kematian. Nah, atau bolak-baliknya kematian, rasa sakitnya kematian. Wal bisu, dan memakai siapa saya, al kafna, kepada kafan. Nah, yang untuk buntel mayit loh. Waskunu, dan bertempat tinggal siapa saya, al qabro, kepada kuburan. Oh, kau tanya itu ya, aku makan apa, aku makai apa, aku tinggal di mana ya? Nah, bukan di mana lagunya Pak Janis itu bukan ya? Oke, di mana bukan itu. Nah, jadi kamu makan apa, kamu makai apa, kamu tinggal di mana. Maka dijawab oleh khatim, makananku kematian, pakaianku kafan, tempat tinggalku kuburan. Dengar seperti itu, fayurobu, maka lari tunggang langgang siapa asyaiton seton. Bidomir ro'i, dengan dibaca domah ro'nya, minni, dari saya. Jadi setelah dijawab seperti itu sama khatim al-asom, maka setan itu lari terbirit-birit. Nah, itu seperti itu. Nah, coba Pak tes besok Pak Janis. Wal makolah tuh, dan ada pun lah macam mana Pak nak lari Pak, setan tuh dari saya, wong saya sendiri setan, kata orang. Wal makolah tuh, dan ada pun makolah al-rabi'atu yang keempat, wal isruna, dan 20, anin nabi, dari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun barang siapa itu kharaja, keluar min dulli, dari kehinaan, min dulil maksiati, dari hinanya berbuat maksiat, ila izzat taati, kepada mulianya taat. Wada, dan adapun inilah sabda Nabi itu min idhofati sifati, dari menyandarkan sifat lil mausifi, kepada yang mensifatinya. Man, adapun barang siapa itu tarkal maksiati, meninggalkan kemaksiatan, alati, yaitu kemaksiatan tasirahu, yang berbuat siapa orang tersebut kepada maksiat, dalilan dengan hina, wa amalu taati, dan juga beramal ya taat, alati tasiru, yang menjadikan siapa amal taathu kepada orang tadi azizan, mulia, atau maka akan memberikan hu kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala salah sifatin, kepada 3 sifat mahmudatin, yang terpuji. Jadi barang siapa, ini kok ibaratnya Pak Janis pas duitnya banyak, nah, kebetulan nyewa organ, nah, tapi kok Pak Janis bisa meninggalkan nyewa organ tadi, atau nyewa lonte umpama, atau nyewa biduan, padahal mampu nih untuk nyewa itu. Nah, kok Pak Janis tinggalin?
Nah, untuk taat kepada Allah tidak jadi ada kemaksiatan atau tidak jadi berbuat maksiat, padahal modalnya ada, ya mampu, ya kuat, bininya ya boleh, umpama, ya kan itu. Lah itu maka Allah akan memberikan orang itu 3 sifat yang mulia. Yang pertama agena akan mengayakan kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala min ghairi malin, dari tanpa harta. Allah akan buat dia itu raja tanpa mahkota, tanpa kerajaan, tanpa harta. Pokoknya rasanya orang kaya. Yungfikuhu, yang menginfakkan siapa orang tersebut kepada harta tadi. Bal bisukunil qalbahu, balik Allah memberikan dia kaya tadi bisukunil qalbihi, dengan tenangnya hatinya. Nah itu ya, hatinya tentram. Pokoknya tidak terpengaruh apapun. Nak sawit mahal, nak murah, ya kan, nak beras mahal, nak murah, nak batu bara tutup, nak idak, ya kan, nak toko sepi, nak idak, ya kan itu. Nah, itu pokoknya itu tenang gue, nggak urus. Nah, kalau kok orang mampu berbuat maksiat kok dia mau meninggalkan, ya. Itu pertama yang diberikan Allah itu. Dikasih ketenangan di dalam hatinya, ketentraman di dalam hatinya. Itu yang pertama. Wa ayyadahu, dan akan menguatkan aikawahu, artinya menguatkan siapa Allahu kepada orang tersebut. Aikawahu artinya menguatkan siapa Allahu kepada orang tersebut min ghairi jundin, dengan tanpa bala tentara. Ai asakiro artinya bala tentara. Bi ainunahu, dengan menolong kepada orang tersebut. Bal bi quwwatillahi ta'ala, balik dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, orang kok bisa meninggalkan maksiat padahal dia mampu untuk berbuat maksiat itu, ya kan, itu istilahnya. Kok dia tinggalkan demi taat kepada Allah, maka yang kedua akan diberikan kekuatan yang Allah sendiri memberi kekuatannya. Jadi dikasih kuat sama Allah tanpa bala tentara. Nah itu. Wa azzahu, dan akan memuliakan siapa Allahu kepada orang tersebut. Golabahu artinya mengalahkan siapa orang tersebut kepada mengalahkan siapa Allahu kepada orang tersebut alal adwihi, atas musuhnya orang tersebut. Jadi siapapun yang menghalanginya itu akan dikasih kalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi asyiratin, dengan tanpa menghinakannya. Maksudnya itu tanpa bala tentara yang mengusirnya. Ai jama'atun artinya jamaah yu'asirunahu, yang mengusir siapa jamaah tadi kepada orang tersebut. Bal yang sorahullahu ta'ala, balik menolong siapa Allah Ta'ala kepada orang tadi. Wal maqalatu al-khamisata wal isruna, dan makalah yang ke-25 panjang sekali, tambah ya. Nah, besok lagi gitu kan. Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin. Aku mendirikan